Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi ya bagi rekan-rekan penerima KPM. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan ya, di antaranya selamat ya di hari ini untuk kuota bantuan tunai atau program sembako sebesar Rp600.000 untuk triwulan yang kedua khusus bagi KKS yang dikeluarkan oleh BNI ya mulai landing, dan ini terjadi di wilayah di antaranya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan hari ini saya sudah mendapatkan bukti ya dari salah satu KPM, alhamdulillah di kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini menunjukkan bukti masuknya bantuan sosial untuk program sembako atau lebih dikenal dengan BPNT ya sebesar 600.000. Nah, ada juga informasi dari daerah lainnya, dan silakan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pencairan bansos terbaru ya. Alhamdulillah untuk hari ini ada beberapa wilayah yang ada di Indonesia dan juga ada di bank penyalurnya BRI, BNI maupun juga Mandiri ya, sudah landing cair ya teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, sebagaimana yang kita ketahui ya, untuk pertanda awal mulai pagi tadi hingga siang hari ini sampai dengan sore ini saya memantau di grup media sosial yang berisi beberapa KPM yang lain sebagainya. Ini juga terkonfirmasi di beberapa daerah sudah banyak yang bantuannya keluar dan cair, alhamdulillah ya. Teman-teman, Bapak Ibu penerima KPM juga bisa mengecek langsung melalui aplikasi ya, misalkan kalau untuk BNI ada aplikasi mobile banking BNI, kalaupun juga BRI ada Brimo ya, kalaupun juga Mandiri ada Livin Mandiri. Namun jika tidak, teman-teman juga bisa melakukan cek secara berkala di ATM ataupun juga agen BNI terdekat. Nah, ini adalah bukti yang saya tunjukkan di layar, adalah beberapa bukti transaksi dari pengecekan melalui aplikasi BNI mobile banking, dan saat ini ya masih belum ada bukti juga, masih belum ada bukti struk penarikan dari KPM. Tentunya ada beberapa yang mungkin belum cair, ada BRI juga ya, di antaranya banyak sekali daerah-daerah yang memang bank penyalurnya BRI ini belum cair. Nah, ini akan kupas ya untuk kita semuanya, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tentunya diberikan kelancaran ya. Yang jelas hari ini sudah ada transaksi kredit ya yang masuk ke rekening masing-masing KPM yang menginstall aplikasi mobilenya ataupun juga mobile bankingnya, silakan untuk ngecek. Nah, sekaligus saya di sini menginformasikan juga di siang hari tadi ya, karena memang mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang bekerja ataupun juga istirahat, tolong untuk menyempatkan ya mengecek mobile bankingnya dan ataupun juga ke ATM bank penyalurnya. Dan hari ini alhamdulillah ya di sini kami memperoleh informasi-informasi yang sangat penting juga ya, dan alhamdulillah bisa berkesempatan menyampaikan kepada teman-teman KPM terkait dengan status KPM yang sebelumnya gagal cek rekening. Nah, ini banyak juga ya di kolom komentar yang sebelumnya memang gagal cek rekening karena memang terindikasi kurangnya padan ataupun juga kurangnya padan antara Dukcapil dengan bank penyalurnya, maupun ada juga yang masih belum padan dengan Dapodiknya kalau misalkan PIP ya. Nah, di sini termasuk juga ada data-data yang memang ternyata belum lengkap ya. Misalkan nama ibu kandung, anak yang belum lengkap, tanggal ataupun juga bulan lahirnya yang belum lengkap, yang lain sebagainya. Nah, ini khusus untuk KPM yang mungkin baru mendapatkan ya di tahun ini ya, di tahap kedua ini. Dan juga informasi terkait dengan rapat koordinasi hari ini, alhamdulillah kami dapatkan bahwa untuk KPM yang statusnya gagal cek rekening ini tidak perlu khawatir ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdasin Kesos di Jakarta di kantor Kementerian Sosial hari ini terus mengolah data-datanya ya. Jadi sebelumnya tahap pertama ini cair lancar, nah di tahap kedua ini tiba-tiba menjadi gagal. Nah, ini ya salah satunya ya. Dan ini terus dibenahi, dan statusnya ketika memang terus dipantau melalui aplikasi SISNG-nya ternyata sudah berhasil ya untuk cek rekening, meskipun memang tanda nominalnya ini masih strip. Jadi Bapak Ibu penerima KPM tidak perlu khawatir ya, selama desil Bapak Ibu masih berada di rentang 1 ya hingga mungkin 2, insya Allah bantuannya masih aman, kecuali bagi yang desilnya di Desember ataupun juga di
6 ataupun juga 10 ya, maka itu tidak perlu apalagi ya mereka yang mungkin sudah mendapatkan misalkan sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara, TNI Polri, dan itu tidak bisa mengharapkan bantuannya untuk bansos ini ya. Nah, perlu kita pahami juga bahwa untuk ASN ini ada dua ya, ada PNS maupun juga ada P3K. Untuk P3K juga ada ya, ada P3K per waktu, ada juga P3K penuh waktu. Mungkin saja yang memang untuk desilnya naik ya, mungkin ada keluarganya yang memang diangkat menjadi P3K paruh waktu ya, meskipun memang gajinya ya ya cukup kecil lah dibandingkan dengan ASN lainnya, namun di sini ya sama saja untuk P3K paruh waktu juga itu sama ASN ya. Sekali lagi yang statusnya masih gagal cek rekening ya, dan ini statusnya akan terus dibenahi oleh Pusdatin Kesos ya teman-teman, harap bersabar juga. Kami juga akan terus berupaya dan juga memperjuangkan sehingga data ini tersinkronisasi ya, jika misalkan ada data yang memang perlu disinkronkan. Namun sekali lagi informasi dari Pusdatin Kementerian Sosial, jadi Bapak Ibu KPM yang gagal cek rekening, prosesnya akan terus berlanjut ya selama desilnya masih aman. Insya Allah teman-teman KPM bansosnya akan cair ya, tentunya dalam tahap susulan. Jadi memang ketika tetangga kita ya ataupun juga kerabat kita sudah cair, nah kita tidak cair misalkan ya, namun desil kita tetap aman, nah itu akan dicairkan pada tahap susulan. Jadi tidak perlu khawatir, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang masuk juga di kolom komentar banyak sekali ya teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan selamat ya bagi Anda pemegang KKS BNI yang akhirnya alhamdulillah hari ini masuk saldo ya, cair bantuan penanganan tunai triwulan yang kedua sebesar Rp600.000, dan ini mulai bertahap serinya ya. Selamat ya, manfaatkan itu untuk hal-hal yang baik ya, yang mestinya untuk mensejahterakan anak maupun juga keluarga kita ya, dan senantiasa untuk bisa bersedekah ya kepada teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tanggal 18 Mei tahun 2020 ini ada dari bank yang sudah mencairkan bantuan BPNT-nya yang tadi BNI, dan juga ada bantuan BPNT-nya secara bertahap. Jadi rekan-rekan semuanya terus memang ada informasi yang disampaikan oleh Pusdatin ya Kementerian Sosial terkait dengan yang gagal cek rekening. Tadi admin sebutkan bahwa itu masih dalam tahap proses validasi. Memang ketika memang teman-teman ini tidak cair ya untuk tahap ini, ada tahap susulan, tenang saja ya. Jadi teman-teman KPM harap bersabar ya. Kemungkinan besar sebelumnya itu gagal cek rekening, maka itu bisa dipastikan bahwa untuk gagal cek rekening kemarin itu sudah bisa diperbaiki. Jadi untuk periode sebelumnya itu sudah bisa diperbaiki. Bahkan di sini juga sudah diinformasikan 4 hari yang lalu ya rekan-rekan semuanya, sudah diinformasikan pihak bank dan Pusdatin, antara pihak bank penyalur dan Pusdatin diperbaiki secara bersama-sama agar penyalurnya itu cepat ya. Dan ini satu hal yang progresnya itu dipercepat oleh salah satu pemerintahan kita ya, Pak Prabowo Subianto, di mana untuk program bantuan sosial ini harus dipercepat ya. Ada BLT Dana Desa, ada ya BPNT, PKH Lansia, mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan, dan ini semuanya dipercepat ya oleh pemerintah. Kenapa? Karena memang anggaran ini harus terserap. Salah satunya ini adalah salah satu KPM yang mungkin tadi disebutkan menggunakan KK yang terbaru ya. KK-nya itu baru ya, sudah ganti misalkan alamatnya ataupun juga nama ibu kandungnya, karena memang ada perubahan di sana. Nah, ini bisa dipastikan belum diupdate ya di SISNG-nya ataupun juga di bank penyalurnya. Dan ini teman-teman yang KPM yang mendapatkan ataupun juga tengah memperbaiki dari KK ataupun juga Dukcapilnya, ini juga teman-teman harap diperhatikan juga ya, karena mungkin memang proses di bank penyalurnya ini memerlukan perubahan juga. Nah, apakah teman-teman semuanya seperti itu atau tidak ya? Terus ada juga anggota keluarga yang memang baru dimasukkan ya, misalkan adanya baru lahir. Terus ada juga yang memang namanya misalkan ada orang tua yang meninggal misalkan. Nah, itu ya satu yang tentu diperhatikan. Nah, semuanya kita ada perubahan data tersebut, maka ketika rekan-rekan atau Bapak Ibu semuanya penerima bantuan sosial harus langsung dilaporkan kepada pendampingnya atau mungkin ke kelurahannya, agar nantinya data itu dipadankan ya, oleh Dukcapil ya, oleh nanti
untuk kedepannya untuk ke bank penyalurnya seperti itu. Jadi rekan-rekan semuanya, informasi dari Pusdatin, teman-teman jangan khawatir lah, semuanya sedang diproses oleh Pusdatin. Ya silakan untuk teman-teman untuk mengecek ataupun juga menulis di kolom komentar nama daerahnya dan juga bank penyalurnya apa. Nanti juga kami akan mencarikan informasi ya terkait dengan daerah-daerah tersebut ya. Apakah memang sudah dicairkan atau belum? Kalau memang sudah salur, sudah mendapatkan bantuannya, mudah-mudahan yang sekarang berhasil cek rekening bisa berproses ke SPM ya. Jadi prosesnya itu memang dari Kemensos sudah dicairkan, namun tentu ada mekanisme ya di bank penyalurnya. Mudah-mudahan di akhir Mei ini ya semuanya tersalurkan, semua bantuan merata di seluruh Indonesia. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, pertama kita terkait dengan bantuan PKH dan juga BPNT yang gagal cek rekening. Selama desil kita masih aman ya di desil 1 ataupun juga desil 2, selama itu pula kita masih aman, dan tentunya kita harap bersabar juga ya. Mungkin kalau untuk bank penyalur BRI, nah ini bank penyalur BRI cukup banyak sekali ya, banyak sekali yang belum cair. Namun kita informasikan juga bahwa bantuan BPNT yang cair di bank BNI Mandiri juga sudah banyak yang cair ya. Informasi yang kami dapatkan di hari ini pertanggal 18 Mei tahun 2026, alhamdulillah di Bank BNI yang sudah cair bantuan pengenaan tunai sebesar Rp600.000 ya. Di antaranya di Kota Depok juga kami sudah menginformasikan di tadi pagi ya. Teman-teman silakan untuk mengecek di video kami sebelumnya, sudah kami informasikan daerah-daerah mana saja dan juga bank penyalurnya ya, seperti itu. Nah, saya juga mendapatkan informasi dari media sosial terkait dengan penerima BPNT ya. Yang pertama itu daerah Purwakarta, Jawa Barat, alhamdulillah sudah cair di KKS tahun ini, dan juga alhamdulillah sudah ada yang di BPNT-nya rekan-rekan juga sudah cair ya teman-teman, Rp600.000 ya untuk bantuan BPNT-nya tanggal 16 Mei dan juga tanggal 9 Mei kemarin ya. Jadi antara 19 sampai 18 ini sudah banyak yang cair ya. Ada yang Rp450.000 juga ya. Terus yang 18 Mei hari ini ya, ini banyak sekali yang cair sebesar Rp600.000 khususnya dari Bank BNI. Nah, jadi teman-teman yang memang untuk Bank BRI ya ini cukup bersabar ya, karena untuk Bank BRI ini KPM-nya itu terlalu banyak ya, banyak sekali ya dari Bank BRI. Oleh karena itu mungkin saja di bank penyalur BRI ini memerlukan waktu ya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat admin sampaikan ya untuk pencairan bantuan pangan tunai, harap dibayarkan sesuai dengan instruksi dari pemerintah ya. Mohon ya untuk Bapak Ibu KPM dipergunakan ya dengan sungguh-sungguh, dan tentunya yang pertama ya tentunya makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau kami di Jawa Barat itu biasanya menggunakan beras ya, karbohidrat itu bisa dibelikan beras 10 kg atau mungkin 20 kg sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Terus selanjutnya protein hewani. Nah, ini harus membeli misalkan telur, harus membeli yang mengandung protein hewani ya, karena telur ini mengandung protein yang sangat tinggi ya, ataupun juga ikan ataupun juga daging ya. Intinya teman-teman pergunakan uangnya untuk kesehatan ya, karena memang kesehatan itu sangat penting ya. Ada protein nabati, protein hewani ya, dan tentunya ada kacang-kacangan semuanya ya, sayur-sayuran juga, vitamin juga mineral ya, semuanya itu ya teman-teman pergunakanlah sebagaimana mestinya dan bisa bermanfaat untuk kehidupan keluarga agar lebih sejahtera. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Mohon maaf ya apabila memang informasi ini atau penyampaian informasi dari saya banyak kekurangan, dan tentunya kami ya akan terus memperjuangkan dan juga menginformasikan kepada rekan-rekan KPM ya agar mendapatkan haknya, yaitu bantuan sosial baik BPNT, PKH maupun juga ada BLTDD ataupun juga ada PIP ya semuanya. Dan jangan lupa untuk terus menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk kami akan terus menginformasikan informasi-informasi terkait dengan bantuan sosial hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.